Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sulasti. Perkenalkan, nama saya Nisa Lisdiana, absen 1 dari kelas 12 MIPA 6. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik kimia, yaitu percobaan elektrolisis. Selamat menyaksikan Bu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu baterai 9 volt, cuka, garam dapur, air secukupnya, 2 buah gelas, kardus tipis, 2 buah pensil yang sudah diraut kedua ujungnya, dan kabel. Pertama-tama saya akan melakukan uji elektrolisis menggunakan larutan garam terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kabel yang berwarna merah untuk di kutub positif dan kabel berwarna putih untuk kutub negatif. Berdasarkan pengamatan saya terhadap garam dapur ini atau NaCl, ketika kabel dihubungkan dengan pensil dan dihubungkan dengan kutub positif atau anoda, maka yang terjadi adalah timbulnya sedikit gelembung. Tetapi ketika kabel yang satu, yang putih ini dihubungkan dengan kutub negatif atau katoda, maka bisa dilihat di sini terdapat banyak gelembung yang dihasilkan. Berdasarkan pengamatan saya dalam larutan cuka ini atau CH3COOH, ketika ujung kabel merah ini dihubungkan dengan ujung pensil dan kutub positif atau anoda, maka yang terjadi adalah muncul gelembung yang sangat kecil dan sangat sedikit jumlahnya. Lalu untuk kabel yang satunya lagi, yaitu kabel putih, ketika dia dihubungkan dengan ujung pensil dan kutub negatif atau katoda, maka yang terjadi adalah munculnya gelombang yang lebih banyak dari anoda ini. Tetapi jumlah gelembung ini tidak lebih banyak dari larutan garam yang sebelumnya. Lalu saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam soal. Pertanyaan nomor 1 yaitu mengapa kedua ujung pensil harus diruncingkan terlebih dahulu. Jawabannya yaitu karena di dalam pensil ini terdapat grafit yang merupakan karbon dan fungsinya itu sebagai elektroda. Mengapa dia diruncingkan terlebih dahulu, yaitu agar grafit ini lebih timbul dan bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 2, pensil mana yang berfungsi sebagai anoda dan katoda? Jadi untuk pensil yang berfungsi sebagai anoda yaitu ketika pensil tersebut dihubungkan dengan kutub positif dari baterai menggunakan kabel merah ini. Untuk katodanya yaitu ketika ujung pensil ini dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai itu sendiri dan dihubungkan melalui kabel putih ini. Lalu untuk soal nomor 3, dalam larutan garam ini ketika pensil dihubungkan dengan anoda, maka akan menimbulkan sedikit gelembung. Lalu ketika dihubungkan dengan katoda, dia akan menimbulkan banyak gelembung.
Dan ketika pada larutan cuka atau CH3COOH dihubungkan dengan anoda, itu akan menimbulkan sedikit gelembung. Tetapi ketika dihubungkan dengan katoda atau kutub negatif, maka dia akan menimbulkan banyak gelembung tetapi tidak sebanyak larutan garam. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yaitu tulislah reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada larutan garam dan cuka. Yang pertama pada larutan garam atau NaCl, akan saya tampilkan di sini. Yang terjadi di NaCl yaitu NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Lalu reaksi yang terjadi di katoda yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Dan untuk reaksi yang di katoda yaitu 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Maka reaksi total yang terjadi yaitu 2H2O ditambah 2Cl- menjadi 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Dan untuk larutan asam cuka atau CH3COOH, CH3COOH terurai menjadi H+ dan CH3COOH-. Lalu reaksi yang terjadi di katoda yaitu 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Dan reaksi yang terjadi di anoda yaitu 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Lalu reaksi yang di katoda dikalikan 2 supaya setara dengan yang di anoda. Sehingga reaksi total yang terjadi yaitu 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Pada reaksi elektrolisis NaCl atau garam dapur, karbon yang berperan sebagai katoda menghasilkan gelembung terus-menerus karena mengalami reaksi reduksi yang disebut dengan gelembung gas hidrogen dan ion OH- yang bersifat basah. Sedangkan pada karbon yang berperan sebagai anoda menghasilkan gelembung lebih sedikit karena mengalami reaksi oksidasi yang disebut gelembung gas klor yang bersifat asam. Begitu juga pada reaksi elektrolisis CH3COOH atau asam cuka, yang mana pada karbon berperan sebagai katoda mengalami reaksi reduksi dan pada karbon yang berperan sebagai anoda mengalami reaksi oksidasi. Dari percobaan elektrolisis yang telah saya lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa larutan garam atau NaCl merupakan elektrolit kuat, yang mana memiliki ciri-ciri 1, yaitu merupakan penghantar listrik yang kuat, 2. Terionisasi dengan sempurna, 3. Memiliki tetapan derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Yang keempat, jika diuji akan muncul gelembung gas yang banyak. Dan untuk larutan cuka atau CH3COOH, yaitu larutan ini termasuk ke dalam golongan elektrolit lemah, yang mana memiliki ciri-ciri 1. Merupakan penghantar listrik yang kurang baik, 2. Terionisasi sebagian, 3. Memiliki terapan derajat ionisasi atau alfa di antara 0 sampai 1. Yang keempat, jika diuji akan muncul gelembung gas yang sedikit. Demikian ujian praktik kimia yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.